Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berada pada materi pembelajaran Al-Quran Hadis, bab Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, di mana standar kompetensinya memahami Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. KD-nya atau kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis, menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis, dan menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman umat manusia. Indikator pencapaiannya menjelaskan bagaimana nanti pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah, menyebutkan pengertian hadis itu seperti apa, pengertian Al-Quran seperti apa, menyebutkan fungsi-fungsi dan hadis, menyebutkan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran dan hadis pertama adalah Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang mukjizat. Artinya Al-Quran ini mukjizat dari Allah kepada seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena masing-masing nabi itu diberikan mukjizat dan berbagai macam, baik mukjizat yang sifatnya fisik atau non fisik, kelihatan atau tidak kelihatan, ya. Maka di antara pengertian Al-Quran itu, yaitu pengertian Al-Quran menurut bahasa. Ya, selanjutnya Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan yang dibaca, ya. Diambil dari kata masdar qara'a yaqra'u Qur'anan. Diambil dari kata Qur'an yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Lalu bagaimana pengertian istilah? Pengertian istilah adalah menurut kitab, ya, Manna al-Khattan Al-Mustalah fi ilmi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwal kitabul mu'jiz al-munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahibil manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kitab yang berupa mukjizat. Apa sih maksudnya mukjizat? Yang dapat melemahkan lawannya. Siapapun tidak sanggup untuk membuat serupa Al-Quran. Hatta, kata Allah, engkau bersekutu dengan jin, manusia, jin, hewan, dan yang lainnya bersekutu untuk membuat Al-Quran. Karena Al-Quran mukjiz, maka tidak ada yang sanggup membuat serupa Al-Quran. Al-munazzalu ala nabi, Al-Quran itu diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu yang ditulis, fil masahib, di mushaf, di lembaran-lembaran, al-manqulu alaihi yang dipindahkan atasnya bitawaturi dengan tawatir, ay mutawatir. Artinya ketika Rasul membacakan Al-Quran, di situ lebih dari 10 sahabat mendengarnya, dan mustahil berdusta untuk mendustakan Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawati. Selain itu Al-Quran kalau kita baca, al-muta'abbadu bernilai ibadah bitilawatihi dengan membacanya. Oleh karena itu
siapapun yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf dinilai asru, yaitu 10 kebajikan. Jadi satu huruf dinilai 10 kebajikan. Kalau kita mengucapkan alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun, dikali 10, 30. Berarti 3 huruf 30 kebajikan kita baca. Beda dengan mukjizat, beda dengan hadis maksud saya. Beda dengan buku-buku lain. Cerita novel, apa, kitab dan yang lain. Nggak ada pahalanya kita baca. Tapi Al-Quran kalau kita baca, selain memang dia berupa mukjizat dan dia kalam Allah, maka dia kita baca bernilai ibadah. Maka hendaknya bagi siswa, alangkah bagusnya kalau pengertian menurut istilah ini bisa dihafalkan. Sekarang kita menuju pengertian hadis lewat dulu ya. Fungsi daripada Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran? Yang pertama sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang yang meyakininya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati, dia memberikan petunjuk hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin, bagi dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia belum bertakwa, dia belum mendapat petunjuk hidayah Al-Quran. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa." Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Penawar obat bagi penyakit yang dirasakan. Yang ketiga, C sebagai kabar gembira dan peringatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 119 dikatakan, sesungguhnya kami telah memutusmu, wahai Muhammad, dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Itu ada kabar gembira bagi orang yang beriman, dia masuk surga. Yang dia sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran sebagai pembenar, penyempurna kitab yang lalu. Berarti ada kitab sebelum Al-Quran. Ada Taurat buat Nabi Musa, ada Injil buat Nabi Isa, ada Zabur buat Nabi Daud. Maka Al-Quran turun paling belakang. Tapi Al-Quran walaupun dia turun paling belakang, dia sebagai penyempurna kitab yang sudah diturunkan. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dan benar dan yang batil salah. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang F, Al-Quran sebagai penerangi atau hidayah. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul muttaqin. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin
Ini saja dulu materi kita yang membahas tentang pengertian Al-Quran dan fungsi-fungsi Al-Quran. Insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu hadis, pengertian dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.